Assalamualaikum sahabat koi dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi di channel Masud Koi. Pada kesempatan kali ini, siang hari ini panas sekali rasanya. Yang barusan tadi malam hujan, pada siang hari ini waktu libur Hari Kesaktian Pancasila, kami akan mereview terkait penyebab ikan koi loncat dari kolam dan bagaimana pencegahannya. Simak ya video kami selengkapnya, tetap stay tune di Masud Koi. Oke, para sahabat koi semuanya, para pecinta penghobi koi, tentunya semuanya pernah mengalami ikan kesayangan kita loncat dari kolam. Kadang kita meremehkan ya, dan berasumsi bahwa ikan melompat dari kolam itu ada hal biasa. Jadi mending kalau melompatnya posisinya di area air kolam. Jadi misalkan kolam kita ada banyak, loncat di kolam lain berpindah tempat itu tidak masalah. Akan tetapi yang jadi masalah, misalkan ikan koi kita loncat di luar area kolam kita, dan padahal kita tidak selalu standby di dekat kolam kita, sehingga kita tidak tahu. Tentunya akan berakibat fatal pada ikan koi kita, yaitu pasti mati karena tidak ketahuan kolam koi itu lompat dan tidak ada penanganan dari kita. Jadi biasanya akan kita lakukan sharing beberapa faktor pengalaman saya, apa penyebab dari ikan koi kita loncat. Itu biasanya yang pertama adalah ikan koi itu tidak nyaman ya, tidak nyaman berada di kolam koi ini, berada di kolam koi kita. Penyebabnya biasanya pertama bisa karena kutu yang ada di tubuh ikan koi kita. Biasanya yang bisa kita lihat untuk ikan koi yang terkena kutu di badannya, biasanya dia menggesekkan tubuhnya ke dinding kolam, dan selanjutnya biasanya terjadi adanya perubahan kondisi air yang signifikan. Jadi parameter air terjadi perubahan, misalkan pH airnya terlalu rendah. Karena penyebab itu biasanya kondisi kolam tidak nyaman. Terus yang ketiga, adaptasi dengan kolam baru. Jadi untuk ikan yang adaptasi dengan kolam baru. Dan selanjutnya adalah kualitas air kolam yang buruk. Dan selanjutnya biasanya karena amonia yang terlalu tinggi. Jadi cara mengatasinya sesuai pengalaman saya akan kita sampaikan. Cara agar ikan koi kita tidak melompat keluar kolam, ketika kita sudah mendeteksi sedemikian mungkin penyebab tersebut di atas yang sudah saya sampaikan tadi, yang harus kita lakukan adalah apabila ikan koi kita terkena kutu, maka sebaiknya kita lakukan adalah kolam kita kasih obat kutu. Dengan obat kutu yang ada di pasaran, bisa dicari di toko-toko pakan atau ikan, itu banyak. Atau kita cek ikan satu persatu. Jadi untuk memastikan kutu yang terdapat pada kulit ikan koi tidak
berkembang biak. Jadi harus kita ambil yang ada di tubuh ikan koi. Selanjutnya, jangan pernah kita mengganti air kolam itu secara keseluruhan. Jadi jangan langsung ganti air kolamnya itu secara total, karena akan mengganggu ekosistem kenyamanan ikan koi kita. Ikan koi akan melakukan adaptasi dengan baru, sehingga saat melakukan adaptasi biasanya salah satu yang terjadi biasanya ikan bisa melompat dari kolam. Jadi sebaiknya saat menguras kolam atau dripping air kita itu minimal kita sisakan setengah ya, setengah dari kolam kita, jangan dihabiskan semuanya. Untuk selanjutnya, ikan koi baru ya, misalkan kita membeli ikan baru, itu kita sarankan sebaiknya wajib dilakukan karantina. Karantina itu wajib dilakukan terlebih dahulu sebelum ikan koi kita masukkan ke kolam utama kita ini. Dan dipastikan ikan koi di saat karantina itu benar-benar sudah sehat, dalam artian bebas dari stres, kita terdeteksi tidak ada penyakit, tidak ada gangguan penyakit-penyakit jamur dan lain-lainnya, sehingga benar-benar siap dipastikan bisa masuk ke kolam koi kita. Dan serta adaptasi ikan perlu dilakukan, yaitu dengan kita lakukan 15-30 menit dengan suhu air kolam barunya. Jadi kita bisa taruh ikan di dalam plastik, terus kita apungkan di dalam kolam, atau di kolam karantina kita sedikit demi sedikit kita kasih dengan air kolam utama selama 30 menit. Setelah diadaptasi baru kita masukkan ke kolam baru kita. Yang selanjutnya biasanya terjadi karena kualitas air yang buruk, itu sangat besar pengaruhnya terhadap kenyamanan dan kesehatan ikan koi kita. Jadi pastikan ya, filter kita dan kualitas air kolam kita benar-benar baik, yaitu dengan cara memelihara media filter kita, yaitu secara rutin, secara berkala kita lakukan pembersihan, dan tentunya sesuai dengan kapasitas filter dari kemampuan filter kolam kita ya. Kita bisa melakukan secara berkala sesuai kebutuhan masing-masing. Untuk selanjutnya, yang paling sepele biasanya adalah jangan memberikan pakan ikan koi secara berlebihan. Ingat ya, bahwa faktor kematian ikan koi itu bukan karena kekurangan pakan. Jadi kalau ikan koi kita puasakan itu malah bagus, ya nggak bakal mati. Justru dengan kelebihan memberikan pakan kepada ikan koi itu bisa berakibat fatal. Oke, begitulah penjelasan singkat kami terkait pengalaman saya untuk ikan koi yang melompat dari kolam. Sekian ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.